Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, menjumpai Anda dalam topik yang sangat menarik dan penting, yaitu cara kerja otak dan pengembangan profesi bidang pendidikan. Apakah kalian tahu bahwa otak kita adalah organ yang sangat luar biasa dan kompleks? Otak kita terdiri dari sekitar 100 miliar sel saraf yang disebut neuron yang saling berkomunikasi melalui sinyal listrik dan kimia. Otak kita mengendalikan kemampuan kita untuk berpikir, berbicara, merasa, melihat, mendengar, bernapas, dan membuat memori. Otak kita juga merupakan pusat berpikir, berkreasi, berperadaban, dan beragama. Namun, apakah kita sudah memanfaatkan otak kita secara optimal? Apakah kita sudah mengembangkan potensi otak kita sesuai dengan minat dan bakat kita? Apakah kita sudah menyesuaikan secara belajar kita dengan gaya belajar kita? Apakah kita sudah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan fungsi otak kita? Apakah kita sudah mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang di era kecerdasan ini? Semua pertanyaan itu akan kita bahas bersama dalam topik ini. Kita akan belajar tentang bagaimana otak kita bekerja, bagaimana otak kita belajar, bagaimana otak kita berkembang, dan bagaimana otak kita bisa menjadi lebih cerdas. Kita juga akan belajar tentang bagaimana pengembangan profesi bidang pendidikan yang sesuai dengan era kecerdasan ini. Kita akan belajar tentang bagaimana meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas diri sebagai pendidik yang mampu menciptakan sistem pendidikan yang berperadaban. Saya harap kalian semua tertarik dan antusias untuk mengikuti topik ini. Saya yakin kalian semua memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pendidik yang hebat. Mari kita bersama-sama belajar dan berkembang dengan memanfaatkan otak kita secara maksimal. Marilah kita lihat slide berikut ini dengan moto ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Topik kita kali ini adalah cara kerja otak dan pengembangan profesi bidang pendidikan. Cara kerja otak dan pengembangan profesi bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat saya uraikan. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, seperti otak kiri, otak kanan, sistem limbik, dan korteks cerebri. Bagian-bagian ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam proses belajar berpikir dan berkreasi. Otak orang yang sangat kreatif, baik di bidang seni maupun sains, memiliki pola konektivitas yang unik yang memungkinkan mereka mengambil jalan yang jarang dilalui untuk mencapai tujuan mereka. Otak mereka lebih acak pada skala global, tetapi lebih efisien pada skala lokal saat istirahat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mampu menghubungkan ide-ide yang jauh berbeda secara fleksibel. Untuk mengembangkan profesi pendidik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti belajar sendiri, di rumah atau di perpustakaan, membentuk persatuan pendidik sebidang studi atau spesialisasi dan melakukan tukar pikiran, mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah atau belajar secara formal di lembaga pendidikan. Lalu berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menarik kesimpulan yang logis, objektif, dan bermanfaat.
Berpikir kritis sangat penting untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan di dunia yang kompleks dan dinamis. Berpikir kritis juga bisa meningkatkan kualitas kerja, belajar, dan hidup Anda. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, antara lain yaitu mengasah kemampuan bertanya. Rajin bertanya merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan berpikir kritis. Dengan bertanya, Anda bisa memperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, dan relevan. Anda juga bisa mempertanyakan asumsi, informasi, atau argumen yang kurang meyakinkan atau tidak sesuai dengan fakta. Kemudian banyak menyimak dan mendengarkan. Selain menanyakan hal yang memang patut ditanyakan, banyak menyimak dan mendengarkan juga menjadi elemen mendasar untuk berpikir kritis. Dengan menyimak dan mendengarkan, Anda bisa memahami sudut pandang, alasan, dan bukti orang lain. Anda juga bisa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen mereka. Lanjut, menyesuaikan perspektif berpikir kritis membutuhkan kemampuan untuk melihat masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang. Anda perlu bersikap terbuka, objektif, dan empati terhadap orang lain. Anda juga perlu mengenali dan mengurangi bias pribadi yang bisa mengganggu proses berpikir Anda. Kemudian menerapkan semua tips yang diberikan. Berpikir kritis bukan hanya teori, tetapi juga praktik. Anda perlu menerapkan semua tips yang diberikan dalam situasi nyata seperti di tempat kerja, sekolah, atau kehidupan sehari-hari. Anda juga perlu melatih otak Anda secara rutin dengan melakukan aktivitas yang menantang kemampuan berpikir Anda. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang orisinal, unik, dan bermanfaat. Kreativitas sangat penting untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia yang terus berubah. Kreativitas juga meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Anda. Untuk meningkatkan kreativitas otak, ada beberapa cara yang bisa Anda coba, antara lain bergaul dengan orang-orang yang kreatif. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran kreatif bisa memberi Anda inspirasi, motivasi, dan wawasan baru. Anda bisa belajar dari pengalaman, gaya, dan teknik mereka dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Kemudian banyak membaca. Membaca buku dipercaya menjadi aktivitas yang mampu meningkatkan kinerja otak. Dengan membaca, Anda akan memiliki kesempatan memperoleh informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Anda juga bisa melatih imajinasi, konsentrasi, dan daya ingat Anda. Mencari ide dengan pergi ke berbagai tempat. Pergi ke tempat atau lingkungan baru juga bisa menambah sumber inspirasi. Anda bisa melihat berbagai hal dengan sudut pandang yang berbeda. Anda juga bisa merasakan suasana, budaya, dan gaya hidup yang berbeda. Siap sedia notebook. Ide-ide kreatif bisa datang dan menghampiri kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu, Anda perlu selalu siap sedia notebook atau alat catat lainnya untuk mencatat ide-ide yang muncul di kepala Anda. Jangan biarkan ide-ide itu hilang begitu saja. Lanjut, have fun. Kreativitas tidak harus selalu serius dan tegang. Anda juga perlu bersenang-senang dan menikmati prosesnya. Dengan bersenang-senang, Anda bisa meredakan stres,
meningkatkan suasana hati, dan merangsang otak untuk berpikir lebih bebas dan fleksibel. Kemudian belajar. Belajar adalah proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai melalui pengalaman, pengamatan, atau studi. Belajar sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Belajar juga bisa dilakukan dengan berbagai cara dan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya masing-masing individu. Jenis-jenis belajar yang dapat kita identifikasi meliputi belajar abstrak. Belajar abstrak yaitu belajar yang berhubungan dengan konsep, prinsip, teori, atau hukum yang tidak dapat diamati secara langsung. Contoh belajar matematika, fisika, filsafat, dan lain-lain. Kemudian belajar rasional. Belajar rasional yaitu belajar yang berhubungan dengan penalaran, argumentasi, logika, atau kritik. Contohnya belajar debat, filsafat, bahasa, dan lain-lain. Kemudian belajar keterampilan. Nah, belajar keterampilan ini yaitu belajar yang berhubungan dengan penguasaan suatu teknik, metode, prosedur, atau cara kerja suatu alat. Contoh belajar mengendarai sepeda motor, mengetik, memasak, dan lain-lain. Terdapat juga jenis belajar berdasarkan domain kognitif dan afektif. Belajar arti kata yaitu belajar yang berhubungan dengan pemahaman makna kata-kata atau istilah tertentu. Contoh belajar kosakata bahasa asing, istilah medis, dan lain-lain. Kemudian belajar kognitif, yaitu belajar yang berhubungan dengan pemahaman konsep, prinsip, teori, atau hukum secara mendalam. Contoh belajar matematika tingkat lanjut, fisika kuantum, dan lain-lain. Kemudian belajar menghafal, yaitu belajar yang berhubungan dengan penyimpanan informasi dalam ingatan jangka pendek atau jangka panjang. Contoh belajar rumus matematika, nama ibu kota negara di dunia, dan lain-lain. Kemudian belajar teoritis, yaitu belajar yang berhubungan dengan pengembangan ide-ide baru atau hipotesis berdasarkan pengetahuan yang ada. Contoh belajar ilmu pengetahuan alam, sosial, humaniora, dan lain-lain. Lalu belajar kaidah, yaitu belajar yang berhubungan dengan penerapan aturan-aturan atau prosedur-prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah. Contoh belajar algoritma, pemrograman komputer, metode penelitian ilmiah, dan lain-lain. Belajar konsep atau pengertian, yaitu belajar yang berhubungan dengan pemahaman makna umum atau esensial dari suatu hal. Contoh, belajar definisi geometri dasar, konsep demokrasi, dan lain-lain. Kemudian belajar keterampilan motorik, yaitu belajar yang berhubungan dengan penguasaan gerakan tubuh atau anggota tubuh tertentu. Contoh belajar menari, bermain bola basket, dan lain-lain. Dan selanjutnya belajar estetik, yaitu belajar yang berhubungan dengan apresiasi terhadap keindahan atau kesenian, seperti belajar musik, seni rupa, sastra, dan lain-lain. Lanjut ke masalah gaya belajar. Gaya belajar juga memainkan peran penting dalam belajar. Gaya belajar adalah cara unik seseorang dalam menerima dan memproses informasi. Gaya belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Terdapat beberapa gaya belajar yang dikembangkan oleh para ahli. Salah satu model populer adalah model FARC yang dikembangkan oleh Neil Fleming. Model ini mengkategorikan pembelajaran menjadi 4 kelompok berdasarkan gaya mereka dalam menerima informasi.
Yang pertama, pembelajaran visual, yaitu pembelajaran yang lebih mudah memahami informasi melalui alat bantu visual dan gambar. Mereka lebih suka menggunakan bagan, grafik, diagram, dan video untuk mempelajari sesuatu. Yang kedua, pembelajar auditori, yaitu pembelajar yang lebih mudah memahami informasi melalui suara dan pendengaran. Mereka lebih suka mendengarkan ceramah, diskusi, dan presentasi untuk mempelajari sesuatu. Yang ketiga, pembelajar baca atau tulis, yaitu pembelajar yang lebih mudah memahami informasi melalui teks dan tulisan. Mereka lebih suka membaca buku, artikel, catatan, dan laporan untuk mempelajari sesuatu. Yang keempat, pembelajar kinestetik, yaitu pembelajar yang lebih mudah memahami informasi melalui gerak dan sentuhan. Mereka lebih suka melakukan praktikum, simulasi, permainan, dan aktivitas fisik untuk mempelajari sesuatu. Demikianlah teman-teman, kita telah belajar bersama tentang cara kerja otak dan pengembangan profesi bidang pendidikan. Saya harap kalian semua mendapat manfaat dan wawasan baru dari topik ini. Saya juga berharap kalian semua dapat menerapkan apa yang telah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar mengajar. Kita telah belajar bahwa otak kita adalah organ yang sangat luar biasa dan kompleks yang memiliki berbagai fungsi, potensi, dan gaya belajar. Kita juga telah belajar bahwa otak kita dapat berkembang sepanjang hayat asalkan kita memberinya rangsangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan minat kita. Kita juga telah belajar bahwa otak kita dapat menjadi lebih cerdas, kreatif, dan produktif jika kita melatihnya dengan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan fungsi otak kita. Kita juga telah belajar bahwa pengembangan profesi bidang pendidikan sangat penting untuk menghadapi era kecerdasan ini. Kita perlu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas diri sebagai pendidik yang mampu menciptakan sistem pendidikan yang berperadaban. Kita perlu menguasai berbagai strategi pembelajaran yang berbasis otak. Kita perlu menguasai berbagai strategi pembelajaran yang berbasis otak yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik, gaya belajar, dan kecerdasan jamak siswa. Kita perlu mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif kita agar kita dapat memberikan solusi dan inovasi bagi permasalahan dan peluang di dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua dalam topik ini. Saya berharap kalian semua dapat menjadi pendidik yang hebat, yang mampu memanfaatkan otak kalian secara maksimal. Saya juga berharap kalian semua dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa peradaban bangsa ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Wassalam.